Media Korsel prediksi timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Media Belanda tegaskan ada 5 pemain keturunan yang segera perkuat timnas Indonesia, ada Pascal Struij. Dibocorkan media Belanda, Jairo Riedewald disebut dalam proses jadi pemain timnas Indonesia. Demi kalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina tunjuk mantan pelatih Watford. Mauro Zijlstra komentari proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Media Korsel prediksi timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Prediksi tersebut disampaikan salah satu media Korea Selatan, Dona. Mereka menilai tim arahan Shin Tae-yong tampil luar biasa di 2 laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 4 dengan koleksi 2 poin. Skuad Garuda meraih 2 angka usai mendapat hasil imbang 2 laga awal. Pada laga pembuka, Marcelino Ferdinand CS menahan imbang Arab Saudi 1-1 di King Abdullah Sport City. Hasil serupa kemudian didapat timnas Indonesia saat menjamu Australia di laga berikutnya. Skuad Garuda berhasil memaksa Sotcheroos bermain imbang tanpa gol di laga tersebut. Meski belum meraih kemenangan, 2 poin dari 2 laga awal menjadi modal penting bagi timnas Indonesia. Terlebih hasil itu didapat dari tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Dipimpin Shin Tae-yong, Indonesia menunjukkan performa luar biasa di awal babak kualifikasi, tulis media Korea Selatan Donga. Sebagai catatan, timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, Shin Tae-yong mengatakan para pemainnya tak gentar dengan lawan-lawan kuat yang akan mereka hadapi di babak kali ini. Pemain kami tidak akan menyerah dan akan memberikan yang terbaik, kata Shin Tae-yong sebelum laga kontra Australia. Pernyataan sang pelatih kemudian dibuktikan oleh Jay Itzes dan rekan-rekan dengan menahan imbang Australia 0-0. Berikutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024 mendatang. Media Belanda tegaskan ada 5 pemain keturunan yang segera perkuat timnas Indonesia, ada Pascal Struij. Sebanyak 5 pemain yang dimaksud adalah Mauro Zijlstra FC Volendam U21, Ole Romy FC Utrecht, Jairo Riedewald Royal Antwerp FC, Kevin Dix FC Copenhagen, dan Pascal Struij Leeds United. Meski begitu, butuh usaha keras bagi PSSI untuk mendapatkan jasa pemain-pemain berdarah Belanda Indonesia ini. Sebab tak mudah meyakinkan nama-nama di atas untuk meninggalkan paspor Belanda dan beralih menjadi Indonesia. Ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro Zijlstra. Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. Mereka PSSI sedang mengusahakannya dan dia Jairo Riedewald semakin positif tentang itu, dan saya pikir itu Jairo Riedewald menjadi WNI akan terjadi, kata salah seorang host di podcast Garapan Football Premier. Mengutip dari Football Premier, Jumat 13/9/2024. Ole Roman juga masih berlangsung proses naturalisasinya. Kevin Dix juga mungkin akan bergabung juga, setidaknya dia masih mempertimbangkannya, lanjut sang pembawa acara. Munculnya nama Pascal Struij jadi yang paling mengejutkan. Medio 2020, back Leeds United ini dikabarkan menolak tawaran timnas Belgia demi menunggu kesempatan membela timnas Belanda senior. Tentunya mengejutkan jika Pascal Struij bersedia membela skuad Garuda racikan Shin Tae-yong. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struij diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, lanjutnya. Jika nama-nama di atas benar bergabung, betapa kuatnya skuad timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong semakin percaya diri mengandalkan formasi andalannya, yakni 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang ditempati Maarten Paes. Selanjutnya 3 bek sejajar, ada Mads Hilgers, Jay Itzes, dan Pascal Struij. Lanjut ke posisi wingback kanan, ada Kevin Dix dan Calvin Verdonk di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral ada Tom Haye dan Jairo Riedewald. Bagaimana untuk pengisi lini depan?
Dibocorkan media Belanda, Jairo Riedewald disebut dalam proses jadi pemain timnas Indonesia. Media asal Belanda Voetbal Primeur membocorkan gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI. Hal itu diungkapkan salah satu host di podcast garapan Voetbal Primeur. Dalam podcast tersebut mereka sedang mewawancarai calon penyerang timnas Indonesia, Mauro Zylstra. Sang host pun berkata bahwa bukan hanya Mauro Zylstra yang dalam proses naturalisasi menjadi WNI, tapi ada juga Jairo Riedewald. Dan ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro Zylstra. Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. Mereka PSSI sedang mengusahakannya dan dia semakin positif tentang hal itu menjadi WNI dan saya pikir itu Jairo Riedewald menjadi WNI akan terjadi, kata sang host. Jika Jairo Riedewald benar didatangkan PSSI, tentunya kabar baik bagi pencinta timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, Jairo Riedewald dapat membantu kinerja Tom Haye secara maksimal di lini sentral. Ketika Tom Haye difokuskan mengalirkan bola ke depan, Jairo Riedewald dapat memainkan peran kotornya sebagai tukang jagal. Secara pengalaman, pemain 27 tahun ini tak perlu diragukan. Ia sempat membantu Ajax Amsterdam juara Liga Belanda 2013-2014. Jairo Riedewald juga sempat 7 tahun 2017-2024 berkarier di Premier League bersama Crystal Palace. Jika dibutuhkan, Jairo Riedewald juga dapat diandalkan sebagai gelandang. Satu lagi, Jairo Riedewald juga sudah melempar kode di akun Instagramnya, @Riedewald. Ia memberi kode dengan menaruh bendera Indonesia di bio Instagramnya. Karena itu menarik menanti gebrakan PSSI selanjutnya. Setelah Mads Hilgers dan Liano Reijnders yang diproses, adakah pemain keturunan grade A lain yang dinaturalisasi? Timnas Indonesia membutuhkan tambahan pemain berkualitas untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Di dua laga awal grup C saja, Timnas Indonesia dan grup menahan dua tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Demi kalahkan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina tunjuk mantan pelatih Watford. Federasi Sepak Bola Cina CFA memecat sang pelatih Branko Ivankovic dan menunjuk pelatih anyar. Menurut laporan The Standard, CFA menimbang opsi mengangkat mantan pelatih Watford Javier Pereira jika nantinya memecat Branko Ivankovic dari jabatan juru taktik timnas Cina. Branko Ivankovic diambang dipecat karena gagal memberikan hasil positif bagi skuad negeri tirai bambu julukan timnas Cina pada dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah dihajar Jepang 0-7, Cina tumbang 1-2 di kandang sendiri dari Arab Saudi. Kekalahan dari Arab Saudi masuk kategori memalukan. Selain karena laga digelar di kandang sendiri, Arab Saudi bermain 10 orang sejak menit ke-33. Alhasil, Cina saat ini menempati posisi juru kunci klasemen grup C dengan 0 poin. Saat ditanya apakah takut dipecat oleh CFA, Branko Ivankovic memberi jawaban tegas. Saya seharusnya tidak menjawab pertanyaan itu, kata Branko Ivankovic yang berpaspor Kroasia. Branko Ivankovic pun membeberkan target realistis bagi timnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia mengatakan target Cina adalah finish 4 besar yang menggaransi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhubung masih ada 8 laga tersisa, masih ada peluang bagi Cina untuk merealisasikannya sekalipun tidak mudah. Bulan depan, Cina akan tandang ke markas Australia pada 10 Oktober 2024. Tentunya takkan mudah bermain di hadapan Australia yang tengah mencari mangsa pertamanya. Setelah itu, pada 15 Oktober 2024, Cina akan menjamu tim yang tengah on fire, Timnas Indonesia. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Branko Ivankovic tetap dipercaya duduk di kursi pelatih Timnas Cina hingga 10 Oktober 2024? Malah sebaliknya, Branko Ivankovic keburu dipecat sebelum matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digulirkan. Mauro Zylstra komentari proses naturalisasi Mads Hilgers dan Liano Reijnders.
Pemain FC Volendam U21 itu menilai kedua pemain tadi punya kualitas dan akan berdampak positif untuk timnas Indonesia. Seperti dia ketahui, Mas dan Eliano saat ini sedang menjalani proses naturalisasi. Keduanya diproyeksikan untuk memperkuat skuad Garuda julukan timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mauro Zijlstra pun mendukung penuh proses naturalisasi Mas dan Eliano. Pasalnya dia yakini kedua pemain akan memberikan warna untuk tim asuhan Shin Tae-yong. Ya, saya pikir terutama Hilgers adalah tambahan kelas atas untuk skuad menurut saya, kata Mauro dilansir dari kanal YouTube Football Primeur Jumat 13 September 2024. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo memastikan berkas naturalisasi Mas Hilgers dan Eliano Reijnders sudah ditandatangani Presiden Jokowi. Namun kedua pemain itu harus merampungkan beberapa tahapan lagi sebelum dapat membela timnas Indonesia. Alhamdulillah, untuk naturalisasi kemarin sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Dari Bapak Presiden harusnya surat itu sudah masuk dikirim mungkin hari ini ke DPR, kata Dito di DPR RI. Kamis 12/9/2024. Kami akan memantau ini. Kebetulan kita raker di DPR. Mungkin setelah ini saya coba cek-cek ke pimpinan DPR apakah sudah disposisi atau belum, tambahnya. Namun politisi Partai Golkar itu sejauh ini belum mendapat informasi kapan rapat dengar pendapat RDP soal naturalisasi Mas Hilgers dan Eliano. Dia akan berupaya proses naturalisasi pemain itu sudah selesai sebelum awal Oktober. Kami menargetkan itu bisa di Oktober, tapi targetnya ini kan pasti 1 Oktober ada peralihan kepemimpinan di DPR. Semoga ini nanti semangatnya masih sama, ucapnya. Media Belanda bingung pemainnya lebih pilih bela timnas Indonesia dan main di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia meraih hasil yang cukup impresif di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Arab Saudi dan Australia. Menghadapi skuad asuhan Roberto Mancini di matchday pertama, secara luar biasa Tom Haye dan kolega mencuri poin 1-1 di Jeddah. Lanjut di matchday kedua menghadapi Australia, penampilan skuad Garuda tak kalah apik. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, timnas Indonesia menahan tim peringkat 24 dunia itu dengan skor kacamata. Berkat hasil ini, timnas Indonesia memiliki peluang bersaing finish di posisi kedua dan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kalaupun tidak, anak asuh Shin Tae-yong berpeluang besar finish di posisi ketiga atau keempat untuk lanjut ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil apik yang diraih timnas Indonesia ini lantas menjadi sorotan berbagai media asing. Terlebih, hasil ini diraih salah satunya karena pemain naturalisasi yang memperkuat skuad besutan Shin Tae-yong. Setidaknya ada 11 pemain naturalisasi yang dipanggil Shin Tae-yong di laga menghadapi Arab Saudi dan Australia. Dari 11 pemain itu semuanya turunan Belanda. Tak ayal, hal ini membuat media asal Belanda di Stentor kebingungan. Media tersebut heran karena ada banyak pemain Belanda yang membela Indonesia. Luar biasa, tidak kurang dari 10 pemain berpaspor Belanda membela atas nama negara Asia Indonesia. Bagaimana ini mungkin terjadi? Tulis The Stentor dalam pemberitaannya Jumat 13 September 2024. Media tersebut juga heran karena ada beberapa pemain top seperti Tom Haye dan Mas Hilgers yang menjadi bagian dari skuad Merah Putih. Padahal menurut mereka keduanya berpeluang besar menembus timnas Belanda. Dan mengapa pesepak bola Eredivisie di atas rata-rata seperti Mas Hilgers dan Tom Haye tidak memilih menunggu panggilan timnas Belanda? Sambung tulisan tersebut. Satu yang pasti, pemain keturunan Belanda yang membela timnas Indonesia datang dengan hati tulus karena ingin membela Indonesia. Apalagi semua pemain dinaturalisasi bukan karena relasi atau uang. Mereka bersedia menjalani naturalisasi karena memiliki darah keturunan Indonesia asli sehingga ingin pulang membela negara leluhurnya. Terlepas dari itu, menarik menanti aksi lanjutan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Pascal Struijk disebut diizinkan bermain untuk timnas Indonesia. Apa maksudnya?
Channel YouTube Football Primeur baru saja merilis video podcast antara mereka dengan calon penyerang timnas Indonesia, Mauro Zylstra. Dalam obrolan itu, Mauro Zylstra terang-terangan mengaku sudah memberikan berkas naturalisasi kepada PSSI. Jika lolos verifikasi oleh tim legal PSSI, penyerang 19 tahun itu akan terbang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia WNI. Di sela-sela obrolan itu, sang pembawa acara paham bukan hanya Mauro Zylstra yang sedang menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Ia menyebut beberapa nama seperti gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald juga sedang menjalaninya. Ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro Zylstra. Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. Mereka PSSI sedang mengusahakannya dan dia semakin positif tentang hal itu, dan saya pikir itu Jairo menjadi WNI akan terjadi, mengutip dari Football Primeur Jumat 13 September 2024. Polero yang juga ikut bergabung di acara ini juga masih berlangsung proses naturalisasinya. Kevin Dix juga mungkin akan bergabung juga, setidaknya dia masih mempertimbangkannya lanjutnya. Tak lama setelah itu, sang host mengungkap nama bek Leeds United yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekira 256,1 miliar rupiah, Pascal Struij. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struij diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, tegasan pembawa acara. Lantas, apa maksud kalimat Pascal Struij diizinkan bermain untuk Indonesia? Disinyalir ini lebih kepada Pascal Struij yang memenuhi syarat untuk dinaturalisasi sebagai WNI. Sebab darah Indonesia Pascal Struij berasal dari sang kakek dan nenek, sehingga eligible untuk memperkuat timnas Indonesia. Kemudian pertanyaan muncul, apakah Pascal Struij bersedia membela timnas Indonesia? Ini yang masih ditunggu jawabannya. Pascal Struij disinyalir masih menunggu peluang bermain bersama timnas Belanda senior. Beredar kabar Pascal Struij menolak tawaran memperkuat timnas Belgia demi memperkuat tim senior D Oranje julukan timnas Belanda. Ramadan Sananta serap banyak ilmu dari pelatih striker timnas Indonesia. Diminta untuk benahi finishing seperti yang diketahui. Yeom Ki-hun adalah sosok baru di staf kepelatihan timnas Indonesia sejak Agustus 2024. Pelatih 41 tahun tersebut direkrut untuk mengasah kemampuan striker timnas Indonesia. Lini depan memang masih jadi masalah timnas Indonesia selama diasuh oleh Shin Tae-yong. Ramadan Sananta adalah salah satu pemain yang dilatih langsung oleh ex-striker Korea Selatan tersebut di kamp pemusatan latihan timnas Indonesia. Pemain 21 tahun asal Kepulauan Riau tersebut mengaku masih memiliki sejumlah kekurangan sebagai seorang penyerang. Dirinya mengaku banyak menyerap ilmu dari ex-striker timnas Korea Selatan tersebut. Pelajaran dari Yeom Ki-hun bakal membantu Ramadan Sananta jadi bomber ganas di depan gawang lawan. Kemarin dia sempat menyampaikan ada sebagian kekurangan, ujar Ramadan Sananta usai laga Persis Solo versus Madura United Jumat 13 September 2024 malam di Stadion Manahan Solo. Power, dia bilang sudah oke, tapi saya banyak belajar dengan pelatih striker yang dari Korea. Dia sangat bagus dalam menyampaikan apa yang saya kurang dalam diri saya. Dan saya sangat belajar dari dia. Menjadi striker yang baik dan ganas, ujarnya. Meski mendapatkan pelatihan langsung dari Yeom Ki-hun, Sananta masih belum mendapatkan kesempatan saat timnas Indonesia tampil di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ramadan Sananta absen saat timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Kesempatan main bagi Sananta baru datang saat tampil bersama Persis Solo. Ramadan Sananta tampil dari bangku cadangan dalam lanjutan pekan keempat Liga 1 2024/2025 menghadapi Madura United. Penyerang 21 tahun langsung membuktikan ilmu dari Yeom Ki-hun dengan menyumbang 1 gol saat Persis Solo menang telak 4-0 atas Madura United. Gol tersebut jadi persembahan perdananya pada musim ini di semua kompetisi. Dirinya mengaku ada andil besar dari Yeom Ki-hun dalam gol perdananya musim ini. Saat dilatih oleh Yeom Ki-hun, Ramadan Sananta diminta untuk membenahi penyelesaian akhirnya. Ya tentu saja ada andilnya, ujar Sananta. Pas pertama datang beliau menyampaikan ya finishingnya harus seperti ini. Saya banyak belajar dari itu, ujarnya. Enggan pergi jauh membela Indonesia, Elkan Bagot dihantui cedera di Liga Inggris.
Bek milik Ipswich Town yang dipinjamkan ke Blackpool itu menjalani rehat selama jeda internasional 2 pekan terakhir. Dalam skenario ideal, ia akan menghabiskan 2 pekan tersebut dengan melaksanakan tugas negara. Indonesia baru saja menjalani 2 laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 laga tersebut yaitu menghadapi Arab Saudi di Jeddah dan menjamu Australia di Jakarta. Tim asuhan Shin Tae-yong mencuri 2 poin dari 2 laga itu, masing-masing imbang 0-0 dengan Arab Saudi dan 1-1 dengan Australia. Sayangnya Bagot tak masuk dalam skuad Garuda karena sebab yang ia buat sendiri. Pada Mei lalu Bagot enggan memenuhi panggilan timnas U23 Indonesia yang berlaga di playoff Olimpiade 2024 di Paris. Sejak saat itu, sang bek jangkum tak pernah dipertimbangkan lagi oleh Shin Tae-yong. Di Liga Inggris, sosok 21 tahun itu sedang menjalani awal karier di Blackpool yang dihantui cedera. Setelah mencatatkan 2 penampilan di Ligue 1 kasta ketiga dan 1 kali di Carabao Cup, ia mengalami cedera berkepanjangan. Ia sudah menghilang dalam 3 laga terakhir dan terancam absen lagi pada 2 kontra Exeter City malam ini. Bek tengah Alkan Bagot melewatkan 3 pertandingan terakhir setelah mengalami cedera di sesi latihan. Meragukan versus Exeter, Bagot dan Ryan Finnegan. Demikian laporan Blackpool Gazette. Padahal pemilik 22 caps untuk timnas Indonesia itu memiliki pelatih baru di Blackpool. Pelatih baru itu tergolong legendaris, yaitu Steve Bruce yang pernah membela Manchester United dan pernah melatih Newcastle United. 3 rekan Bagot yang baru saja terbang jauh membela Indonesia yang merumput di Liga Inggris, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, dan Nathan Chuaon, malah berada dalam kondisi fit. Jika Bagot sudah kembali bermain di Blackpool, barangkali ia harus membuka diri kepada PSSI dan Shin Tae-yong. Memang ini hal yang sangat sensitif untuk dibahas, kata Shin Tae-yong dilansir dari YouTube PSSI TV. Mungkin lebih baik Elkan yang berbicara. Langsung dari dia, itu lebih masuk akal, tambahnya. Di bantai Jepang, pelatih Bahrain tiba-tiba senggol timnas Indonesia yang imbangi Australia. Kom Bahrain dibantai Jepang dengan skor 0-5 dalam laga kedua di Bahrain National Stadium, Rifa, pada 10 September 2024. Saat Bahrain dihajar Jepang dengan skor telak 0-5 dalam laga kedua itu. Dragan Talajic mengakui bahwa kecewa karena tim asuhannya gagal menahan Jepang. Padahal pada laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Bahrain sukses mengalahkan Australia 1-0 pada 5 September 2024. Namun, pada laga kedua mereka harus kebobolan 5 gol dari tim berjulukan Samurai Biru tersebut. Dengan hasil ini, Dragan Talajic tak bisa memungkiri bahwa ia memang kecewa. Ia bahkan meminta maaf kepada supporter Bahrain yang telah datang langsung untuk mendukung timnya. Akan tetapi Bahrain justru menelan kekalahan dari Jepang dengan skor telak. Saya ingin meminta maaf kepada fans Bahrain, ujar Dragan Talajic sebagaimana dikutip bolasport.com dari Nikan Sports, Sabtu 14 September 2024. Maaf atas hasilnya. Saya orang pertama yang kecewa dengan hasil ini, ucapnya. Pelatih asal Bosnia dan Herzegovina itu mengakui bahwa laga menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini memang tak mudah. Menurutnya banyak tim yang sudah belajar dari pertandingan sebelumnya. Untuk itu ia merasa kecewa karena mereka menelan kekalahan dalam laga kedua. Padahal pada laga perdana Bahrain bisa mengalahkan Australia, tetapi tak berkutik saat menghadapi Jepang di laga kandang. Tidak ada pertandingan mudah di kualifikasi Piala Dunia, kata Talajic. Saya kecewa. Semua tim hebat. Mereka belajar dan berjuang, tegasnya. Talajic merasa kecewa dengan hasil kekalahan dari Bahrain. Akan tetapi ia justru menyinggung timnas Indonesia yang bisa menahan imbang Australia. Sebagaimana diketahui, tim asuhan Shin Tae-yong menahan imbang Australia 0-0 dalam laga kedua pada Selasa 10 September 2024. Hasil ini ternyata membuat Bahrain congkak karena timnas Indonesia hanya mampu menahan imbang Australia. Hal ini karena Bahrain sebelumnya meraih kemenangan dari kandang Australia. Talajic menyinggung timnas Indonesia karena Bahrain akan menghadapi skuad Garuda pada laga ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nantinya. Tim Merah Putih dijadwalkan akan menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium, Rifa, pada 10 Oktober mendatang. Jelang menghadapi laga ini ternyata membuat Bahrain congkak karena mereka telah berhasil mengalahkan Australia. Sementara Jay Itzes dan kawan-kawan hanya menahan imbang Australia.
Menurut Talajic, timnas Indonesia hanya mampu menahan imbang dari 2 laga melawan Arab Saudi dan Australia, sehingga mereka hanya mengemas 2 poin. Talajic menilai bahkan itu berbeda dengan Bahrain yang meraih 3 poin dari 2 laga yang dilakoninya. Pertemuan melawan timnas Indonesia memang baru akan berlangsung bulan depan. Namun mereka telah menyinggol timnas Indonesia. Lihat timnas Indonesia pada laga kedua mereka mendapatkan hasil 0-0, kata Talajic. Tapi kami mendapat 3 poin dari pertandingan melawan Australia dan Jepang, tuturnya. All these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch.